Bapa yang agung, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih kami naikkan doa, pujian dan hormat kami. Puji syukur dan terima kasih banyak Tuhan, Engkau yang telah menyertai sepanjang perjalanan hidup kami dari hari lepas hari. Dan saat ini kami berkumpul di tempat ini berjemaat untuk datang memuji, menyembah, dan mendengar sebagian dari firman. Olehnya kami mohon pimpinan-Mu dari awal hingga akhirnya, sehingga pertemuan ini benar-benar Tuhan membuat kami semakin bersuka cita di dalam Engkau dalam keadaan yang seperti ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kita akan memulai puji-pujian ini. Kita buka nomor puji-pujian 202. Puji-pujian nomor 202 menyatakan Yesus datang. Yang pertama, Kita
pujian. Bisa kami silakan. Oke. Tuhan menjaga. Baik, kami keluarga Gembala Temanggogo kembali lagi ingin menyampaikan puji-pujian bersama keluarga kami untuk kita nikmati bersama. Tuhan menjagamu 278. Tuhan menjaga
Mari kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan membuka nomor 193. Bintang dan Permata. Yang terdapat pada Kolose 2. Firman Tuhan Kolose 2 ayat 8 sampai 9. Kita akan baca bersama-sama. Kolose 2 ayat 8 dan 9. Satu, kita akan membaca bersama-sama Kolose 2 ayat 8 sampai 9. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmaninya seluruh kepenuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Kita masih akan melanjutkan pujian nomor 281. 281. Murid Tuhan beserta.
281. Tercurah darah Yesus yang kudus. Nomor 82. Ya. Tercurah
karena sudah mendekati zaman akhir ini, sudah dekat, bahkan mungkin nanti malam atau besok pagi atau setelah kita selesai kebaktian ini Tuhan menjemput kita memuji Tuhan satu lagu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Berbau-bau Pergi ke Surga, Gerbang Timur. Kita akan menyanyikan lagu Gerbang Timur. Nomor berapa? 400. Gerbang Timur. Ini bukan lagu kematian, tetapi ini lagu merindukan surga. Karena orang-orang yang sudah percaya Yesus, orang yang sudah lahir baru, seharusnya kematian itu tidak perlu ditakutkan. Kematian itu kalau mau datang, datanglah. Kalau mau datang, kita bersyukur. Kalau mau dikasih hidup, kita untuk Kristus. Sudah begitu saja. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah bersyukur. Jadi tidak perlu takut. Caranya mati pun kita juga tetap syukur saja. Mau cari cara mati dengan apapun bersyukur.
lagu ini lagu menandakan bahwa kita merindukan surga. Jadi jangan khawatir, kalau matinya pasti masuk surga. Itu kematian itu tidak perlu ditakutkan. Kehidupan juga perlu kita songsong kalau kita dikasih hidup. Kita lanjutkan, saya lanjutkan bait ketiga dan 4. Baik, Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Selamat pagi. Jemaat yang hadir di tempat ini maupun jemaat yang menyaksikan secara online ataupun simpatisan dari GBIA Philadelphia. Pada pagi hari ini kita masih bersyukur bisa diberi kesempatan untuk berada di dunia ini. Mengapa demikian? Karena saat ini kita hidup di zaman akhirnya jemaat lokal. Setelah zaman akhir dari jemaat lokal lagi, ini tidak ada lagi kesempatan untuk bangsa lain secara massal dan masif seperti ini untuk bisa bertobat dan percaya. Karena setelah masa jemaat lokal ini, nanti Tuhan akan angkat kita dan kita akan memasuki zaman baru dunia ini. Kita sudah diangkat ke surga dan nanti di dunia ini yang tidak terangkat akan memasuki masa kesusahan besar. Dan masa kesusahan itu khususnya juga akan ditujukan kepada bangsa Israel atau kesusahan Yakub namanya. Itulah sebabnya kita bersyukur masih diberi napas di dunia ini saat ini. Kita tidak tahu apakah Tuhan akan angkat kita esok. Bersyukurnya bagaimana? Bersyukurnya kita diberi kesempatan untuk menjalankan tugas kita sebagai orang percaya, yaitu terus memberitakan Injil. Nah, pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 11. Roma pasal 11. Ayat yang ke-25 kita baca bersama-sama. Roma pasal 11 ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Sebab saudara-saudara,
supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagai dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami berkumpul dan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang menjemput kami. Dan saat ini kami ingin merenungkan kebersamaan kami ini dengan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang menyaksikan secara online. Tuhan pimpin semuanya supaya sama-sama kami menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian, saya ulangi membaca ayat ini. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ayat ini, kalau direnungkan dengan seksama, ini ayat mengandung makna teologis yang begitu dalam. Makna teologis yang begitu dalam. Kenapa? Karena ini sebenarnya mau menjelaskan ada satu masa spesial, ada satu masa spesial atau dispensasi spesial, yaitu dispensasi jemaat lokal. Apa itu dispensasi? Dispensasi ini kalau di dalam Alkitab itu disebutkan beberapa kali dengan kata tugas penyelenggaraan. Jadi kita ini percaya Tuhan menuliskan Alkitab ini dan kita mau supaya menafsirkannya secara literal, bukan kiasan. Jadi kita percaya Tuhan itu akan mengangkat kita. Nah, itu bukan kiasan, itu literal. Dan betul-betul kita akan diangkat. Itu namanya literal. Nah, kita tafsirkan Alkitab itu dengan literal, bukan dengan kiasan. Kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu betul-betul akan ada di dunia ini selama 1000 tahun. Itu bukan kiasan. Banyak buku tentang amilenium itu tidak percaya kerajaan 1000 tahun dan lain sebagainya. Nah, itu juga mereka itu menafsirkan dunia ini dengan kiamat. Nanti orang-orang Kristen akan mengalami kiamat. Kiamat itu teologinya orang Islam. Orang Kristen itu sebenarnya kalau menafsirkan secara alkitabiah dan literal, kita tidak mengalami kiamat. Kita akan diangkat sebelum kiamat. Jadi gini, ini sekarang zaman kita. Setelah zaman kita ini selesai, ya, zaman kita ini selesai, kita diangkat. Nanti di dunia ini akan masih ada. Akan masuk masa namanya tribulasi atau kerajaan atau kesusahan besar atau kesusahan Yakub. Itu lamanya 1 kali 7 atau 7 tahun. Dalam masa 7 tahun itu setelah selesai, barulah kiamat. Dua begitu. Nah, kita tidak mengalami ini. Kita sudah diangkat. Di dalam 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika itu dijelaskan proses pengangkatan. Saat ini pengangkatan itu belum selesai. Pengangkatan itu belum terjadi. Saat ini pengangkatan itu belum terjadi. Sebab apa? Sebab masih ditahan. Siapa penahannya? Coba kita lihat di dalam, jelasnya dalam 1 Tesalonika. Kita akan buka 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika.
Siapa penahan? Nah, inilah yang akan kita urai bersama, kita renungkan bersama pagi hari ini untuk supaya kita tahu tugas kita masing-masing. Kita buka 1 Tesalonika terlebih dahulu. Satu Tesalonika pasal 4. Ini ayat yang ke-15, saya akan bacakan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, jadi begini, di 1 Tesalonika ini, ya, di 1 Tesalonika ini Tuhan turun dari surga, tetapi tidak ada di angkasa. Nah, kita akan diangkat bersama-sama, orang-orang percaya dan orang-orang yang sudah mati dalam Kristus akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Tuhan turun menyambut kita, kita akan menyongsong Tuhan ketemu di angkasa. Kapan? Kapan ini? Nah, ini yang kita harapkan secepatnya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bisa saja kita ini tidak mati. Bisa saja corona itu masih ada di dunia ini. Bisa saja COVID-19 masih ada di dunia ini, kita sudah diangkat. Jadi tidak perlu repot-repot, tidak perlu khawatir sekali. Kenapa? Karena sekalipun corona masih berkeliaran di dunia ini, kita sudah diangkat. Kapan? Nah, itu kita tidak tahu, tetapi kita berdoa. Inilah yang sedang kita doakan bersama. Kita akan diangkat, katanya. Siapa orang-orang yang sudah lahir baru? Di saat ini orang-orang yang sudah lahir baru jangan khawatir punya. Kita bisa saja tidak mati, kita langsung diangkat. Nah, kapan? Coba kita lihat dulu. Ini di 2 Tesalonika. Sekarang kita lihat 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2. Dan sekarang kamu tahu, ayat 6 ya, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Huruf kecil ini maksudnya siapa? Antikristus. Antikristus ini sekarang kenapa belum muncul? Karena masih ada yang menahan, katanya. Karena secara rahasia kedurhakaan ya, telah mulai bekerja. Secara kedurhakaan si antikristus itu sudah mengerahkan antek-anteknya, intel-intelnya, kemudian ilmunya, teorinya semua sudah dikerjakan di dunia ini sekarang ini. Sehingga ia baru menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, katanya, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Antikristus akan menyatakan dirinya setelah penahan ini disingkirkan. Penahan disingkirkan di sini bukan disingkirkan dalam arti konotatif atau arti negatif di sini. Disingkirkan di sini artinya maksudnya apa? Maksudnya diangkat. Itulah yang menahan, itulah Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap orang yang percaya, garis bawahi.
Yang menahan ini adalah Roh Kudus yang ada di dalam setiap orang yang lahir baru, di garis bawahi. Yang menahan ini adalah orang-orang percaya yang sudah memiliki Roh Kudus, di garis bawahi. Kalau begitu sekarang, saya akan kembalikan ke dalam Roma pasal 11 ayat 25. Jadi karena kita orang-orang yang sudah lahir baru, ini berperan sebagai penahan, garis bawah. Kenapa saya harus katakan garis bawah? Ini penting sekali. Orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sudah memiliki Kristus, orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan pasti masuk surga, itu sekarang ada tugas yang super mulia, yaitu menahan. Tentunya bersama Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Itu menahan siapa? Menahan kemunculan antikristus. Wah, luar biasa. Sebelum sampai ke sana, saya menjawab pertanyaan. Di online kita ini pernah ditanya, apa sih keistimewaan GBIA dari gereja lain? Gereja lain dan GBIA itu sama saja. Hanya bedanya adalah siapa yang paling getol, siapa yang paling giat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu saja. Itu yang membedakan antar masing-masing gereja. Gitu. Jadi siapa yang paling getol, siapa yang paling giat menjelaskan kebenaran firman Tuhan, itulah yang harusnya dinilai dengan lebih. Begitu. Kalau dikatakan semuanya mengajarkan Yesus juru selamat, semua mengajarkan Yesus juru selamat. Tetapi ketika Yesus juru selamat ini, pengajaran Yesus juru selamat ini dikamiri dengan pengajaran-pengajaran yang lain, akankah kita mau menegakkan? Kita paling giat untuk menegakkan kebenaran firman Tuhan. Di luar sana, orang pusing, sehingga mereka bingung sendiri antara menghakimi dan menyatakan kesalahan. Ini Pak Firman ini khotbah-khotbahnya itu menghakimi orang terus. Saudaraku, beda. Menghakimi itu mau menghukum. Hakim itu kan mau menghukum. Sementara kalau saya dikatakan menghakimi, saya tidak ada kepentingan apa-apa untuk menghukum. Tetapi ketika menyatakan kesalahan, itu niatnya baik. Kalau seseorang menyatakan kesalahan kepada saya tidak akan katakan kepada dia, kamu menghakimi. Tidak. Saya mau niatnya dia baik, Pak. Ini orang baik kan? Oh ya dia baik loh, dia mau saya benar loh. Itu namanya dia menyatakan kesalahan kepada saya. Demikian juga dengan kita. Kita ini sedang giat-giatnya menyatakan kesalahan. Supaya apa? Supaya kita juga terkoreksi. Kalau memang kita salah, kan begitu. Dan saat inilah tugas orang-orang percaya. Sebagai penahan. Coba bayangkan, sekarang kita bayangkan. Kalau mandat sebagai penahan, ini Roh Kudus di dalam diri kita bekerja sama dengan kita menahan kedatangan antikristus. Dengan cara apa? Kalau ada intelnya antikristus datang, kita nyatakan kesalahannya. Ini salah ini. Alkitab bilang begini. Sinode tidak Alkitabiah. Yang benar adalah gereja lokal. Ini kita nyatakan kesalahan. Maka GBIA Philadelphia tidak bersinode. Kita nyatakan kesalahan. Nanti apa? Nanti mereka akan membesar dan akan dipegang oleh antikristus. Nah kalau kita tidak bertugas sebagai penahan, itu tidak bertugas dengan baik, maka apa yang terjadi? Kalau penahannya sudah tidak bekerja dengan baik, satu-satunya jalan adalah diangkat. Sudah diangkat saja.
diangkat saja selesai. Oh, luar biasa. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain. Saya ditanya, Pak Firman, menurut Bapak, mudah-mudahan Bapak ini nanti menyaksikan, kalau tidak nanti saya share ke Bapak. Satu Bapak ini tanya sama saya, Pak Firman, apa hubungannya COVID-19 ini dengan nubuatan Tuhan Yesus? Saya katakan begini, ini waktunya bagi jemaat lokal untuk merenung. Setiap anggota jemaat lokal merenung. Saya katakan begitu. Jemaat lokal mulai harus merenung. Jemaat lokal itu didirikan untuk apa? Jemaat lokal itu didirikan untuk apa? Untuk berkumpul, untuk berjemaat, untuk apa lagi? Untuk pemuritan. Untuk pemuritan, wadah penyelamatan, wadah pemuritan. Bapak Dr. Suwentolio menulis dalam bukunya begitu. Jemaat lokal itu wadah penyelamatan, wadah pemuritan. Penyelamatan itu yang sudah diselamatkan ditampung di gereja lokal, dimuridkan. Nanti terus begitu, multiplikasi. Begitu seterusnya. Sekarang ini antikristus itu sudah masuk ke dalam. Membuat arti gereja itu sendiri sudah salah. Sehingga tanpa disadari gereja itu dibentuk sedemikian rupa menjadi mega church. Bukan multiplikasi, tapi mega church. Sehingga sekarang kacau sendiri. Mau kebaktian dilarang pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah berpikir gereja itu suatu bangunan gedung. Yang kalau jemaahnya parkir itu, mobilnya jemaah itu berparkir itu berantak begitu. Di satu gedung, perlu izin, perlu ini, perlu itu. Itu yang dipikirkan oleh pemerintah. Karena selama ini kekristenan menganggap seperti itulah gereja. Sementara sekarang dengan adanya COVID-19, saya bisa menyampaikan satu kebenaran ini. Gereja di rumah Filemon, kalau itu dilakukan sepanjang masa sampai sekarang dan tidak dikamini oleh pengajaran-pengajaran yang begitu rupa, maka gereja masih bisa mengadakan pertemuan hingga saat ini. Kalau gereja itu sistemnya masih seperti di rumah Filemon. Saya ulangi lagi berturut-turut ini terus, saya ulang-ulang terus. Dan itu adalah gereja. Disitulah kita siap menyambut Tuhan. Wadah pemuritan masih ada terus berjalan. Kalau sekarang gereja terus satu gedung, wadah pemuritan, wadah penyelamatannya tidak ada, wadah pemuritannya tidak ada, semuanya kacau sendiri-sendiri. Coba bayangkan, kalau itu terjadi, siapa yang salah? Yang salah adalah kita yang memahami apa itu gereja. Tetapi kalau kita menerima apa adanya, gereja itu seperti di rumah Filemon, maka sampai sekarang kita tidak akan ribut-ribut gereja ditutup. Gereja terus berjalan.
terbukti kita masih bisa berjalan terus. Karena ini di rumah. Di rumah Gembala Firman. Ruang tamunya ada di mana? Dipakai sama. Pemerintah bingung akhirnya. Ini gereja rumah datang. Lawang rumah kok Bapak mau tutup bagaimana? Muat berapa? Nah ini rumah. Tamu saya paling berapa? Kalau Bapak mau tutup bagaimana? Oh ya ini rumah. Kalau itu satu gedung, dijaga sama polisi tiap minggu 2 orang datang. Atau disegel selesai pintunya. Nah kalau sekarang saya disegel rumahnya, saya mau keluar lewat mana sama polisi? Gitu. Yang benar sekarang siapa? Yang benar adalah Alkitab mengajarkan apa itu gereja. Jangan muluk-muluk gereja itu gedung, jangan muluk-muluk gereja itu ruko, jangan muluk-muluk gereja itu satu bangunan hotel dan lain sebagainya. Kembalilah kepada Alkitab. Gereja itu di rumah Filemon. Selesai. Kenapa bisa begini? Saya mulai menilai begini. Allah kita ini super jenius. Jadi pengajaran yang disusun oleh Alkitab itu tidak bisa bolong-bolong, tidak bisa dikacaukan oleh iblis. Iblis mau mengajarkan kalah jenius dengan Tuhan. Tuhan lebih super jenius. Kenapa tidak pakai sinode? Karena kalau pakai sinode nanti dipegang oleh antikristus, selesai udah. Kenapa gereja itu tidak pakai gedung? Tidak pakai mega church yang ribuan jemaatnya dan lain sebagainya di situ. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah menubuatkan bahwa pada akhir zaman, nah coba perhatikan, Tuhan sudah menubuatkan bahwa pada akhir zaman Tuhan akan langkah menemukan orang-orang yang punya iman di bumi. Kalau Allah yang super jenius mengatakan seperti ini, minggu yang lalu kita sudah khotbahkan, akankah ia menjumpai iman di bumi ketika anak manusia itu datang? Maka kalau Tuhan sudah mengatakan begini, kalau di akhir zaman Tuhan menyetujui gereja yang bangunannya besar-besar begitu, itu namanya apa? Namanya kacau. Saya yakin seperti ini. Kenapa? Karena nanti pada akhir zaman dan sudah mendekati ke akhir zaman, itu iman di bumi itu semakin langka. Maka Tuhan pasti akan merestui gereja yang di mana? Yang di model Filemon ini, di rumah-rumah Filemon inilah. Tuhan tidak akan menyetujui gedung gereja yang bangunannya besar-besar. Kenapa? Karena nanti gak ada orangnya. Akan memalukan Tuhan sendiri. Allah kita ini super genius dengan menciptakan doktrin yang luar biasa. Masakah ketika dia menubuatkan iman di bumi akan langka ditemui di akhir zaman, dia merestui gedung gereja bangunan besar-besar? Nanti akan apa? Akan memalukan Tuhan. Gedung gereja akan dibeli, diubah jadi masjid. Wah, malu, siapa yang malu? Gedung gereja besar, jemaatnya melompong. Seperti sekarang ini kan jemaatnya, gerejanya melompong semua. Mudah-mudahan sementara. Mudah-mudahan sementara. Tetapi kalau itu berlangsung lama, Tuhan tidak salah. Yang salah kita. Bapak Ibu, ini cara memahami Alkitab. Tetapi kalau kita memahami kebaktian itu, gereja itu di rumah Filemon dan sebagainya, ini kita bisa cocok mengerti. Kenapa saya arahkan ke sini dulu? Karena kita harus paham betul. Sebelum COVID-19, sebelum COVID-19 ini terjadi, gereja di rumah-rumah ini dibully habis-habisan. Gereja kok rumah. Dia nggak tahu di dalam Alkitab itu gerejanya itu bentuknya di rumah. Sekarang gereja dibuat melompong. Gedung gereja silakan pakai. Untuk apa? Ini kebenaran yang diungkap sekarang di akhir zaman. Jadi
Harusnya seperti apa? Berbaktilah di rumah-rumah. COVID-19 nanti misalnya selesai, jangan kembali ke gereja yang megacet. Cari gereja yang di rumah-rumah saja, yang tahan banting. Saya sarankan begitu. Karena itu ayatnya ada. Kalau gedung gereja begitu besar-besar itu ayatnya nggak ada. Itu pasti tahan banting. Nanti COVID-19 berhenti, ada lagi COVID-20, COVID-30 kita tidak tahu. Lebih ganas lagi. Jangan diulang lagi. Kita masih bisa tetap kebaktian. Kalau sistemnya seperti di dalam Alkitab. Kalau sudah kita tegakkan yang pertama gereja, maka kita memasuki ayat ini baru kita bisa paham dan mengerti. Saya mulai di sini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini adalah masa sekarang, di mana masa jemaat lokal bertugas sebagai penahan, bertugas untuk apa? Untuk memasukkan orang-orang di luar Yahudi masuk ke dalam apa? Ke dalam penginjilan kita, dan mereka bertobat dan percaya dan mereka masuk surga. Mereka lahir baru dan masuk surga. Orang mana? Orang Jawa, orang Cina, orang Batak, orang manapun, injili dia dan bertobat dan percaya kepada Yesus. Punya jaminan pasti masuk surga. Masuk surga. Sambil menantikan mereka masuk surga, mereka hidup di dunia ini, mereka membentuk jemaat. Makanya jemaat ini tugasnya adalah wadah penyelamatan dan wadah pemuritan. Jemaat yang Alkitabiah. Jemaat yang tidak Alkitabiah sekarang pada tidur semua. Nggak tahu nasibnya gimana masing-masing. Mau pakai gedungnya nggak bisa. Mau di rumah saja, kebaktian di rumah, malu. Dulu ngomongnya gereja kok di rumah. Sekarang mereka dikembalikan ke rumah masing-masing. Padahal gereja itu adalah wadah penyelamatan, wadah pemuritan. Dua hal ini harus terus dilaksanakan. Kalau tidak, Tuhan akan angkat secepat itu juga. Daripada habis. Puji Tuhan masih tersisa gereja-gereja yang tidak banyak jumlahnya. Tetapi mereka ngotot. Salah satunya adalah GBA Philadelphia. Sebagai wadah penyelamatan dan wadah pemuritan. Bapak Ibu, disinilah tugas kita sampai ngotot kita. Jumlahnya itu supaya menjadi penuh. Karena kalau sudah penuh, kita langsung diangkat. Kita isi kuotanya itu. Kuota untuk orang-orang percaya itu supaya penuh. Penuhnya jumlahnya berapa Pak? Saya juga tidak tahu. Tetapi tanda-tandanya sudah semakin penuh. Itu saya tahu. Sekarang ini tanda-tanda kuota orang-orang percaya semakin penuh. Itu saya meyakini betul. Saat ini penginjilan itu begitu sulit. Pemberitaan Injil itu begitu sulit. Dulu modal sepeda naik sepeda jauh berapa kilo terus memberitakan Injil ke orang itu dengan keringat-keringat, orang itu masih bisa. Aduh kasihan Bapak ini memberitakan Injil untuk memberitakan Injil ke saya ya. Ya udah saya dengar saja, masih bisa. Kalau sekarang mana bisa begitu. Kita mau ketuk pintu orang. Nanti saja Pak, corona belum lewat. Suruh pulang. Ada yang berani ketuk pintu rumah orang sekarang mau beritakan Injil? Nggak bisa. Kuota orang-orang percaya semakin penuh, semakin sulit. Sekarang semuanya dibuat online.
Online tuh peperangannya semakin kacau punya. Habis bertobat ya, dengar Injil ya. Di WA sama Pak Firman, ngomong sama istrinya, istriku puji Tuhan, Pak Firman WA saya, ini loh WA-nya Injil yang benar. Ini baru kita dengar loh Injil yang benar ini loh. Ini bagus sekali pengajarannya. Itu pagi jam 7. Dia cerita sama istrinya bagus. Jam 7 pagi. Jam 9 pagi WA dari temannya datang, teman lama. Mau WA. Hati-hati ya dengan pengajaran Pak Firman punya. Itu pengajarannya begini, semuanya jelek-jelek semua kita punya. Padahal orang ini juga belum tentu ketemu sama saya segala. Orang itu bisa langsung berubah. Jam 9. Apa iya? Wah, tadi jam 7 bilang, bagus ini Injil yang benar, saya bertobat percaya Yesus. Jam 9 dengar temennya langsung dia bilang apa? Wah, apa iya? Jam 9. Jam 11 saya WA lagi. Iya juga ya Pak Firman. Apa gitu? Jam 1 WA lagi kawannya dengan kawannya yang lain 3 WA. Bingung lagi. Wow. Gencar sekali di media online sekarang. Kita tidak jelas siapa yang percaya, siapa yang tidak sekarang. Kita tidak bisa menjalankan proses pemuritan dengan baik sekarang. Bagaimana mau menjalankan pemuritan keluar rumah aja nggak bisa. Media online saja. Media online sekarang. Bayangkan online. Godaannya lebih banyak. Kalau judi itu ibarat judi itu banyak kalahnya daripada menangnya. Kalau perjudian itu ibaratnya banyak kalahnya daripada menangnya. Itulah online sekarang kadang-kadang. Kalau di dunia rohani ya. Kadang-kadang begitu. Saya nilainya seperti itu. Kenapa? Bayangkan, datang berjemaat saja atau datang seminar kekristenan, itu aja mereka sering terlambat. Apalagi mereka mau kebaktian, atau mereka secara online, atau seminar secara online, atau kelas secara online, kelas Alkitab secara online. Wah, apa yang terjadi? Kecuali orangnya sangat berintegritas. Jam 7 sudah mandi. Mau ngapain Pak? Kita kan mau kebaktian jam 10. Kita harus sudah mandi dulu. Wah, siap-siap. Jam 10 baru kita duduk rapi. Bila perlu pakai dasi. Siapa yang lihat? Nggak ada yang lihat, tetapi kita siap. Oh, kalau orangnya integritasnya seperti ini sih, iblis bisa kelimpungan. Tapi kebanyakan sekarang mandi juga kagak, cuci muka juga kagak, dipanteng saja handphonenya, dianya kemana? Pergi kemana-mana, ke dapur kemana? Ini sih bukan kebaktian namanya. Ini sih bukan sekolah Alkitab, bukan pendalaman Alkitab namanya. Nah Bapak Ibu, saat ini kuota orang-orang percaya itu menjadi semakin penuh. Saya ditanya gimana sekarang kondisi sekarang? Kemungkinan ada dua Pak. Yang pertama, mungkin ini masa silent. Ada pernah satu masa, namanya masa silent. 400 tahun diberikan masa silent oleh Tuhan. Tuhan tidak bicara di situ, Tuhan tidak sepertinya Tuhan tidak mendatangkan nabi di situ semua. Itu masa silent itu munculnya dinasti Makabe. 400 tahun. Setelah zaman Maleakhi sampai Tuhan Yesus, sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Itu masa silent 400 tahun. Tuhan diam di situ. Nah, bisa jadi kalau memang kemungkinan pertama COVID-19 itu membuat kita menjadi silent, diam.
Gereja ditutup, semua model agama apapun ditutup. Silent. Kalau sudah seperti ini, yang benar akan tetap benar. Yang salah akan dinyatakan itu salah. Yang benar akan semakin dinyatakan itu benar. Kalau ini adalah masa silent. Saya tidak tahu. Karena saya ditanya bagaimana dengan hubungannya dengan nubuatan COVID-19 ini dengan nubuatan Alkitab. Saya bilang, saya jawab begini. Yang pertama itu kemungkinan ini masa silent itu. Kalau masa silent ini berarti yang benar akan dinyatakan semakin benar, yang salah akan dinyatakan semakin salah. Satu. Kemungkinan kedua, ini adalah tes air, masa jeda, di mana mungkin akan terjadi satu masa yang panjang yang terjadinya seperti ini dengan ancaman. Nanti dengan ancaman, kalau melanggar akan diancam, dibunuh. Begitu. Pak Firman tuh masih terus kebaktian, bunuh. Ah, begitu nanti. Ini tesnya dulu. Kawan, lawan, semua akan melarang. Gitu. Ya memang kebaktian itu harus jalan terus. Di rumah kita masing-masing itu kita harus jalan kebaktian terus. Tidak boleh tidak. Masa mau dihentikan? Ini tes air. Jeda. Kita suruh latihan dulu. Dalam jeda ini latihannya benar nggak? Dengan COVID-19 ini semuanya akhirnya kan dilarang. Nah, kita dites, benar apa tidak? Ini masa jeda. Nanti akan ada masa yang betul-betul mendekati pengangkatan. Itu betul-betul masa di mana orang Tuhan akan betul-betul tidak mendapatkan banyak orang yang beriman di bumi. Menyedihkan sekali. Akan ada masa di mana Tuhan tidak akan menjumpai banyak orang. Jadi yang dijumpai Tuhan itu hanya sedikit orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, ini kemungkinan kedua sekarang ini adalah tes airnya. Kalau sekarang di tes air, orang yang beriman kepada Tuhan semakin merosot. Buktinya di negara mana, saya tidak sebutkan itu, patung yang dia anggap Yesus dipentungin kepalanya, dipecahin, cetar. Mulai dia tidak percaya Yesus, ateis. Kemarin di Eropa rombongan berita itu, entah hoax atau bukan, itu rombongan orang. Apa itu rombongan orang mengingkari iman Yesus. Wow. Oh, itu tidak heran. Karena apa? Karena semuanya sekarang sedang dinyatakan. Karena awalnya kita mengimani Yesus itu sudah salah dulu. Sudah tidak teguh dulu dengan benar. Coba kalau benar, awalnya benar, disusun dengan rapi. Gereja itu begini. Keselamatan itu percaya Yesus sungguh-sungguh supaya Tuhan dan Juru Selamat. Kita dijamin pasti masuk surga. Nyanyinya disusun dengan benar. Nyanyinya itu nyanyi-nyanyi yang mengingatkan kita adalah warga surga. Bukan nyanyi-nyanyi yang cengeng, nyanyi-nyanyi berkat, nyanyi-nyanyi ini. Ke gereja juga kita ke gereja dengan benar, penuh iman. Karena suatu saat akan ada masa di mana pergi ke gereja itu dilarang. Jadi kalau mau pergi ke gereja dengan penuh iman, bukan mau cari berkat, cari kekayaan, cari kesuksesan. Aduh, sedih saya sekarang. Gimana ini sekarang semua terbalik-balik. Nah, kalau orang-orang seperti ini diuji dengan satu masa, tes air, saya tidak yakin nih orang-orang punya kelanjutan dalam beriman. Bapak Ibu, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk.
saat ini gereja Tuhan apa yang harus dilaksanakan? Jemaat GBA Philadelphia ini masih bertugas, masih punya tugas dan dinas. Dinasnya itu belum selesai masa jabatannya. Kita semua sekarang sedang berdinas. Sampai kapan? Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi penginjilan kita ini terus kita laksanakan, program-program kita ini terus kita laksanakan. Sampai kapan? Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Orang-orang semakin bisa bertobat. Puji Tuhan, sebulan ini mulai banyak orang bertanya. Dan di momen ini saya mau umumkan bahwa kalau tidak halangan minggu besok, Senin, kalau berhalangan Senin depan, itu saya akan memulai kelas dari Senin hingga Senin. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu malam saya adakan kelas secara online karena sudah banyak yang menanyakan kepada saya dan saya sudah susun beberapa jadwal Senin, jadwal Selasa, jadwal Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu kita off. Itu saya adakan secara langsung. Nanti hari Minggu kita arahkan kepada berjemaat di GBA Philadelphia. Apapun itu, sekarang tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau kita mau menyatakan kebenaran, sudah tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi tidak ada alasan buat orang percaya sekarang. Karena apa? Tinggal buka handphone kita, jari kita mainkan, kita share. Jadi tidak ada alasan sekarang untuk tidak memberitakan Injil. Beritakan saja. Kita tidak tahu kuotanya itu sisanya di mana. Itu kita tidak tahu. Bangsa-bangsa lain kita tidak tahu. Bisa jadi itu di tetangga kita ada kuota di situ yang harus masuk. Kita beritakan Injil kepada mereka. Tetangga kita merespon kita, teman kita merespon kita, itulah kuota. Nah kalau kita tidak beritakan Injil bagaimana? Kita sebarkan Injil. Untuk menutup, di dalam pemberitaan Injil, karena ini yang mau dipenuhi, itu bukan karung beras, tetapi yang mau dipenuhi itu adalah surga untuk orang-orang percaya yang masuk. Maka iblis punya kepentingan untuk mengganggu. Kalau iblis mengganggu dengan mengeluarkan ayat-ayat Alkitab, itu masih bisa dilawan orang-orang percaya. Yang paling sulit dari orang-orang percaya lawan adalah ketika iblis mengeluarkan gangguan-gangguan. Dulu saya lihat ada ibu saya masukin karung waktu saya masih kecil, itu isinya beras, itu dihitung 1, 2, tapi bahasa Jawa. Karena saking banyaknya itu yang dihitung itu berapa puluh liter, itu ngitungnya siji, loro, telu, papat, limo, sampai dinyanyiin supaya apa? Supaya kita jangan salah. Kenapa? Kadang-kadang kalau satu dari luar ada gangguan. Itu tadi gimana gitu? Tadi berapa ya? Lupa. Tapi kalau dinyanyiin enggak? 6, 7, 8, 9, 10 begitu. Sama ketika kita memberitakan Injil, itu akan banyak gangguan-gangguan. Kalau kita tidak konsentrasi, aduh tadi dari mana? Oh ya, tugas saya menginjil ya. Udah lupa. Sudah ada di rumah sakit. Baru ingat, iya ya tugas saya menginjil. Itu udah pakai
oksigen, udah napasnya. Pak Firman, apa Pak? Saya lupa, tugas saya menginjil ya. Waduh, masih sudah bagus, masih ingat. Bapak Ibu, iblis punya kepentingan sehingga dia mengganggu. Dan gangguan itu kadang-kadang mengesalkan kita. Jangan sok benar, sudah mengganggu kita. Allah, kamu sosok nginjil, saya kan tahu siapa kamu dulu. Waduh, udah mulai menurun gitu. Disibukkan dengan banyak hal sehingga kita lupa menginjil. Jangan menghakimi, wah mulai turun kita. Ada satu ketika istri saya tanya sama saya, Pak, itu orang kita jawab kok orang itu bilang kita menghakimi, kasih tahu. Kamu jangan menyerah. Menghakimi dengan menyatakan kesalahan itu dua hal yang berbeda. Menghakimi itu dilarang di dalam Alkitab karena kita ini bukan hakim. Menyatakan kesalahan itu dianjurkan di dalam Alkitab. Jadi kasih tahu mereka, kamu itu tidak sedang menghakimi tapi sedang menyatakan kesalahan. Di situ, kalau menyatakan kesalahan hukum. Sekian kamu menghakimi itu misalnya saya ngomong iblis kamu, itu menghakimi. Gila apa? Sesat kamu ya, itu namanya menghakimi. Tapi kalau menyatakan kesalahan, baptisan bayi itu tidak alkitabiah. Adakan Tuhan, mujizat jalan terus bukan sesat. Tapi kalau kita jelaskan dengan benar, dengan alkitabiah itu namanya menyatakan apa yang salah. Itu trik untuk kita terus bertahan beritakan Injil sampai jumlahnya itu jadi penuh. Kita jangan boleh mundur. Dikritik ya nggak masalah, dikritik namanya menyatakan kesalahan. Dari menyatakan kesalahan itu kita akan tahu sendiri, oh ya saya masih juga ada salah di sini. Mari kita perbaiki. Oh itu begitu. Dan itu adalah tugas kita. Setelah ini kita pertahankan tugas kita ini dengan benar. Tiba waktunya kita sudah maksimal. Berat. Tuhan putuskan sudah penuh. Kita diangkat ke surga. Selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudahi acara berjemaat di tempat ini, persekutuan kami ini, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan mengingatkan tugas kami masing-masing, di mana Roh Kudus yang ada di dalam kami menahan pekerjaan antikristus untuk orang-orang percaya supaya dapat menjalankan tugasnya sebagai pemberita-pemberita kebenaran. Dan tiba waktunya Tuhan akan mengangkat kami berjumpa dengan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami menantikan ini dengan berkata Maranatha, segeralah Tuhan datang. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.